Pemirsa, kisruh berebut saham tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan berbuntut pemanggilan Wamenkumham Edy Hiaric oleh KPK pada Jumat 20 Maret lalu. Indonesia Police Watch melaporkan Edy ke KPK dengan dugaan menerima gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah yang diberikan oleh salah seorang yang mengklaim dirinya sebagai pemilik dari PT Citra Lampia Mandiri. Namun tidak hanya Edy, melainkan dua orang kepercayaan Edy juga turut terseret dalam kasus ini. Siapa saja mereka dan sejauh mana keterlibatan dari Edy Hiaric ini? Kita akan berbincang bersama dengan Mbak Linda Trianita, redaktor Des Hukum Majalah Tempo. Halo, Halo, Mbak Linda, apa sehat, kabar? Mbak? Aku alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga sehat. Luar biasa. Mbak, ini kita ngomongin soal kasus hukum lagi ya. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh, mungkin boleh disampaikan dulu kira-kira mengapa Majalah Tempo di laporan utama edisi kali ini mengangkat soal kasus dugaan gratifikasi yang diterima oleh Wamenkumham Pak Edy Hiaric. Iya, kita atau publik mendengar ada ribut-ribut mengenai dugaan penerimaan gratifikasi berdasarkan laporan IPW Pak Sugeng Teguh Santoso ke KPK mengenai adanya penerimaan uang oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Edy Hiaric terkait dengan pengurusan atau pengesahan akta perusahaan tambang nikel di Luwu Timur gitu, PT Citra Lampia Mandiri. Nah, dari situ kami akhirnya mendalami info-info mengenai hal itu dan mengumpulkan beberapa informasi ke berbagai pihak. Oh, ternyata ada cerita yang lebih besar lagi di balik itu, nggak hanya sebatas penerimaan uang, tapi lobby-lobbynya itu sangat kencang sekali. Akhirnya ya sudah kami memutuskan ini menjadi laporan utama di Majalah Tempo edisi Maret akhir ini. Baik, tadi sudah disinggung soal di balik lobby-lobby ini, di balik pemberian gratifikasi ini ada lobby-lobby yang jauh lebih besar begitu ya. Mungkin boleh disinggung Mbak soal apa itu? Ya, jadi setelah kami telusuri, kami runut lagi mengenai dugaan pemberian uang, lalu sebenarnya apa yang terjadi, akhirnya kami menemui beberapa pihak dari kedua sisi tentunya untuk menyajikan berita yang berimbang kepada publik atau pembaca Tempo gitu. Jadi dari berbagai informasi yang kami kumpulkan bahwa direktur utama dari PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan, itu berupaya untuk mencari backingan karena dia sedang berseteru dengan mantan pemodalnya atau mantan mitranya yang ingin membeli saham dari PT Citra Lampia Mandiri. Nah, di situ mereka ada konflik yang terjadi. Proses pembelian itu 2019, namun dalam perjalanannya transaksi itu batal dan ada berbagai gugatan di BANI maupun di PN Jakarta Selatan. Nah, di situ akhirnya Helmut berupaya mencari backingan supaya tidak terpental dari perusahaannya dengan awalnya menghubungi Prof. Edy yang dihubungkan oleh iparnya dan oleh yang iparnya itu ternyata kenal dengan tetangga Prof. Edy, tetangga lama di Ambon sana. Nah, dari situ akhirnya Helmut bertemu dengan Prof. Edy di rumah dinas. Helmut bersama dua direksi PT CLM, ada Thomas Azali seperti yang di laporan Majalah Tempo, juga ada Immanuel. Dan di situ pertemuan awal itulah mereka akhirnya klik, kalau bahasa Helmut ya, bahwa Prof. Edy ternyata juga mengenal lawannya Helmut ini, namanya Zainal Abidin Syah Siregar gitu. Karena Prof. Edy, pengakuan Helmut, Prof. Edy pernah membantu Abidin Syah ketika dia sedang berperkara dengan pengusaha batubara juga atau pengusaha tambang lah ya, Samintan gitu pada 2013. Nah, dari situ Helmut berpikiran, oh oke nih, saya punya partner yang kira-kira tahu cara main lawan saya sehingga saya merasa akan menang begitu. Nah, dari situlah mereka akhirnya lebih intens ketemu lagi dan berujung pada pemberian uang gitu. Baik, ini tadi yang disebut dengan bahwa Helmut itu meminta pertolongan kepada Prof. Edy begitu ya. Nah, ada salah satu kalimat yang dilontarkan oleh Edy begitu ya, Prof. Edy, yang ditulis di laporan utamanya ini, kalian tuh dikerjain katanya kepada Helmut ya. Itu maksudnya gimana Mbak Linda? Iya, jadi kondisinya saat itu adalah Zainal Abidin Syah dan Helmut dan kawan-kawan sedang menaikkan
PJBB, perjanjian jual beli bersyarat. Di situ perusahaan Zainal Abidin Syah, Asera Capital ingin membeli sahamnya PT CLM sekitar 85% senilai 23,5 juta dolar begitu kan. Nah, dari situ waktunya itu antara Januari sampai Juli 2019. PPJBB-nya itu 6 bulan itu waktunya gitu. Nah, tapi setelah sampai 6 bulan itu ternyata Zainal Abidin Syah hanya menyetor 2 juta saja gitu. Jadi tapi sebelum waktu PJBB berakhir, mereka ada juga perjanjian pembelian saham PPS yang itu Mei 2000 atau sebulan menjelang PJBB berakhir. Nah, di situ si Abidin Syah menyetor sekitar 20-an miliar atau 30-an miliar gitu. Itu di majalah Tempo nanti lebih detailnya ya. Oke. Nah, di situ ternyata sampai bulan depannya itu mereka Zainal ini tidak komitmen dengan pernyataan awalnya atau sesuai di PJBB. Akhirnya disitulah Helmut pengakuannya ingin mengembalikan uang 2 juta dolar itu karena PJBB itu batal akhirnya kan karena tidak ada 3,5 juta dolar. Namun karena uang itu dikirim dari perusahaan entitas di Singapura yang ternyata perusahaan cangkang dari BVI gitu. Namanya Rosemary Overseas gitu. Jadi Helmut tidak bisa mengembalikan 2 juta dolar itu dengan mentransfer balik. Nah, dia berupaya meminta nomor rekening dan lain-lain tapi tidak pernah diberi oleh Zainal. Nah, di situ dia merasa mulai dikerjain. Harusnya perjanjian ini batal tapi kenapa dia tetap mau menaruh uangnya di gua gitu bahasanya gitu kan. Nah, akhirnya si Helmut menggugat di BANI. Tujuan gugatannya supaya dia dihukum untuk mengembalikan uang 2 juta itu. Karena dia sudah menempuh berbagai cara, Asera tidak pernah mau menerima itu tadi. Nah, di situ dia selain gugatan PJBB, ada juga gugatan PPS itu. Nah, dua-duanya kalah di Helmut kalah. Yang menang si Abidin Syah. Nah, kemudian Helmut mencari bantuan lagi lewat dengan menggugat di PN Selatan untuk membatalkan putusan BANI itu. Nah, tapi di situ akhirnya dia kalah salah satunya. PJBB dia menang, PPS-nya dia kalah gitu. Nah, di situ dia ada dinamika gejolak pertarungan antara Helmut dan Abidin Syah yang sudah ada backingan juga hingga akhirnya Helmut dilaporkan ke polisi oleh Abidin Syah dan sempat jadi tersangka dan ditahan gitu. Nah, di situ dia karena jatuh bangun itu dia sempat dipenjara dan lain-lain. Terus sahamnya juga karena di PPS tadi masih berlaku akhirnya mau direbut Abidin Syah. Disitulah Helmut mencari pertolongan ke Prof Edi yang akhirnya dia total menyerahkan 7 miliar itu. Total menyerahkan 7 miliar rupiah. Namun ini tercatat bahwa akhirnya sebetulnya Prof Edi itu tidak melaksanakan bantuannya itu sendiri melainkan melalui tangan asistennya ya. Iya, nah, itu kenapa alasannya? Nah, di wawancara Prof Edi dengan tim Tempo itu, Prof Edi mengakui bahwa dia langsung memanggil aspringnya Yogi. Dan Yogi dia minta menghubungi Yosi. Yosi ini klaim Prof Edi sebagai mantan mahasiswanya di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, jadi bukan aspringnya gitu. Dia mengklarifikasi seperti itu. Nah, dari situ dia menyebutkan bahwa Yosi itu jadi tim lawyer. Jadi karena ini persoalan perdata, kata Prof Edi, dan dia terbiasa dengan pidana, jadi dia merasa tidak bisa menangani sendiri itu. Akhirnya mendelegasikan kepada Yogi dan Yosi. Gitu. Nah, dari situ mereka akhirnya intens bertemu. Tapi kalau pengakuan dari Helmut bahwa sebenarnya dari memang Yogi dan Yosi itu aspringnya Prof Edi dan keduanya. Iya, karena setiap kali dia ke kantor Kumham, setelah di rumah itu kan mereka intens ketemunya di kantor Kumham bersama 3 orang. Dia selalu datang bersama 2 rekan lainnya, Thomas Azali dan Immanuel. Dia ketika datang ke Kumham tuh dia merasa selalu disambut dan dia kayak diperlakukan seperti wamen gitu. Jadi dikawal dari bawah sampai atas, terus mereka makan siang. Nah, tiap mau masuk ke Prof Edi,
kalau Prof Edi ada tamu, dia selalu transit di ruang yogi yang selantai dengan Prof Edi itu, dan di sana itu di ruang yogi selalu ada Yosi. Begitu ya. Oke. Keduanya diduga merupakan sama-sama asprinya dari Prof Edi. Sepengetahuan Helmut Helmut seperti itu. begitu. Oke, baik. Nah, tentu dari berbagai upaya yang sudah diberikan oleh Prof Edi, upaya bantuan tadi lewat baik Yogi maupun Yosi, ada apa ya? Mungkin bentuknya ucapan terima kasih begitu ya dari Helmut kepada Prof Edi. Ada nggak sih bentuk-bentuk tersebut, Mbak Linda? Nah, tadi karena dia bilang sedang ada masalah, yang dia sempat di penjara dan statusnya masih tersangka itu, dia sebenarnya mau minta perlindungan gitu dari Prof Edi. Dia ingin supaya pertama dia tidak di penjara lagi, dan kalau bisa status tersangkanya SP3. Terus kedua adalah dia ingin nama dia itu tidak terdepak dari susunan direksi, dan kepemilikan saham masih dari geng dia, bukan diambil alih oleh kelompok Zainal Abidin Syah gitu. Nah, di situ sebenarnya ini ada cerita panjangnya lagi, gimana Helmut lobby-lobby dengan pejabat-pejabat lain ketika dia di penjara gitu. Nah, di situ karena dia itu dulu sebelumnya dibantu oleh pengacara namanya Surya Ivan. Nah, di situ Surya Ivan itu lobby-lobby juga ternyata. Ketika Helmut di penjara bersama 4 orang lainnya itu di penjara, Helmut menjadikan Surya Ivan sebagai direktur utama PT CLM supaya PT CLM bisa berjalan karena direksinya di tahanan semua gitu kan. Baik. Nah, di situ Surya mulai membantu melobi-lobi dengan klaim Surya kepada Helmut ya. Dia menemui Kabar Eskrim, terus dia menemui Haji Isam gitu. Nah, di situ dia untuk meyakinkan Helmut, Surya menunjukkan foto Surya bersama Kabar Eskrim di ruangan Kaba gitu. Oh, Nah, yang di situ salaman itu. Nah, si Surya minta ketemu langsung, tapi Helmut minta ketemu langsung dengan Kaba. Cuma klaim Surya Kaba tidak berkenan gitu. Nah, tapi setelah Surya menceritakan itu, dan memang SP3 keluar gitu. Jadi akhirnya Helmut percaya dengan klaim Surya itu. Nah, apakah Surya melobi Kabar Eskrim dan Haji Isam waktu itu, Helmut tidak tahu pastinya. Tapi yang jelas Helmut mengaku dia mengeluarkan uang banyak ketika itu, dan dia nggak tahu diperas Surya atau bagaimana, tapi yang jelas setelah klaim-klaim Surya itu dia mendapat SP3 yang meski akhirnya dia SP3 itu digugat oleh kubu Zainal Abidin Syah, yang akhirnya batal, dia menjadi tersangka lagi gitu. Dan ketika tersangka lagi, masih Surya lagi menghadap Helmut, dia bilang bahwa SP3 Dinda bisa keluar kalau Dinda menyerahkan saham gitu. Jadi di awal sebelum Helmut ketemu Prof Edi itu sudah ada obrolan mengenai saham. Nah, itu Saham untuk siapa? Saham untuk Haji Isam dan Kaba, klaimnya begitu, klaim Surya. Tapi waktu itu Helmut nggak mau karena kita kan belum ada deal apa-apa gitu. Nah, di situ akhirnya dia masih belum statusnya masih tersangka lagi kan. Nah, disitulah dia ketemu Prof Edi, dan waktu itu awalnya memberi uang 2 miliar ditransfer ke rekening Yogi oleh staf CLM, kemudian 2 miliar lagi ke rekening Yogi lagi selang semingguan gitu. Itu untuk apa? Itu untuk pengawalan kasus di Bareskrim dan perlindungan dari Abidin Syah dan lain-lain itu. Selain tadi sejumlah uang yang dikirimkan melalui transfer kepada rekeningnya Yogi begitu ya, ada tawaran lain nggak sih? Nah, itu kan April. Beberapa bulan ke depan tuh dinamika itu terus berjalan gitu. Nah, di situ tuh mulai akhirnya dia ditahan lagi kan, karena tadi dia nggak mau ngasih 45 miliar, jadi SP3 kedua nggak bisa keluar, dia ditahan lagi, dan di situ dia akhirnya mendapat pertolongan dari Bupati Luwu Timur untuk diperkenalkan dengan Bang Idrus Marham gitu, politikus Golkar. Nah, disitulah Helmut dan kawan-kawan akhirnya bisa dikeluarkan dari tahanan atas bantuan Idrus Marham gitu. Baik. Nah, di situ akhirnya Idrus Marham mendapat posisi komisaris yang meskipun menurut pengakuan Bang Idrus dia hanya beberapa hari karena tidak mau gitu. Nah, dari situ Helmut akhirnya dibawa ketemu ke Haji Isam karena Helmut meminta ketemu Haji Isam gitu. Pengakuan Bang Idrus begitu. Oke, baik. Nah, ini kembali lagi soal tadi ucapan terima kasih yang diberikan oleh Helmut kepada
Prof Edi maupun kepada orang-orang kepercayaan. Itu benar nggak sih, Mbak? Nah, itu benar ada uang itu. Pada sekitar September Oktober, Helmut kembali menyetor 3 miliar secara cash atau dalam bentuk US dollar 200.000 dan itu dibawa ke ruangan Yogi gitu. Nah, setelah memberi setiap selesai memberi itu, Helmut mengklaim selalu melaporkan ke Prof Edi karena dia anggap itu bukan uang kecil. Dia khawatir Yogi atau Yosi main-main sendiri gitu. Jadi nanti nggak ada hasilnya gimana gitu. Akhirnya dia klaimnya selalu lapor Prof Edi dan bilang iya. Nah, pada saat September Oktober itu memang kejadiannya adalah data AHU-nya kubu Zainal Abidin Syah berhasil didaftarkan di AHU yang itu hanya terjadi dalam hitungan jam, dari jam 5 sampai jam 9 aja. Pokoknya beberapa menit aja lah gitu. Dan itu katanya di luar kebiasaan birokrat ya. Karena meskipun katanya online, tapi kan biasanya kalau udah di luar jam kantor itu tetap nggak bisa langsung terregister gitu, jam kerja gitu. Nah ini tuh terjadinya dia disahkan notaris pada jam 5.20 gitu, 21 itu langsung terregister gitu. Nah itu tuh ini di luar kewajaran. Nah ini sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah tadi Prof Edi mengawal Helmut, tapi kok bisa AHU-nya Abidin Syah disahkan oleh AHU yang mana di situ ada Prof Edi sebagai penjaganya gitu kan. Nah, setelah kami gali-gali dari beberapa narasumber, ternyata Abidin Syah itu juga didukung atau di-backingi oleh Haji Isam gitu. Wow, oke. Kemudian nanti akan muncul soal Haji Isam. Tapi sebelum ke situ, benar nggak sih sebetulnya Prof Edi dan kedua orang kepercayaan ini meminta jatah saham atau jabatan, mungkin kalau tidak salah komisaris? Oke. Itu jadi kalau pengakuan Prof Edi dalam suatu pertemuan makan siang gitu, Helmut tiba-tiba menawarkan Prof Edi untuk jadi komisaris gitu. Namun Prof Edi menolak karena dia kan pejabat publik gitu, jadi khawatir ada nanti dianggap ada trading influence dan lain-lain. Kemudian Helmut meminta istri Prof Edi, tapi Prof Edi kembali menolak karena istrinya tetap terafiliasi ke dia gitu. Tapi pengakuan dari Helmut adalah itu yang meminta Prof Edi gitu. Nah, tapi Prof Edi mendelegasikan 2 stafnya, Yogi sama Erik awalnya. Tapi karena Helmut merasa butuh orang hukum, akhirnya Erik diganti oleh Yosi. Karena Yosi dari hukum, sementara Erik latar belakangnya administrasi bisnis gitu. Baik. Nah, kita beranjak ke cerita soal akhirnya 7 miliar rupiah ini dikembalikan, Mbak Lida. Oh iya. Itu alasannya kenapa? Nah, ceritanya waktu itu Abidin Syah tadi kan tetap bisa meregisterkan atau mengesahkan akta notarisnya di administrasi hukum umum di AHU, di Ditjen AHU. Nah, di situ kubu Helmut belum terdaftar kan, karena sudah ada itu. Waktu itu Helmut klaimnya belum tahu bahwa Abidin Syah sudah terdaftar Syah di AHU gitu. Nah, sementara di kubunya Helmut tuh belum bisa terdaftar. Nah, itu pengacaranya Helmut atau timnya Helmut yang Bu Anita yang mengenalkan dengan Prof Edi tadi, itu katanya mulai marah-marah, kok nggak ada hasilnya bro, kayak gitu. Dan akhirnya dan itu kan sudah ada pertemuan juga di rumah Haji Isam dan tidak terjadi kesepakatan, yang akhirnya Prof Edi atau Yogi ya, yang mengembalikan itu kan Yogi ditransfer ke PT CLM 7 miliar total. Jadi dari pemberian April 2 kali sama pemberian antara September sampai Oktober itu, jadi 7 miliar tuh dikembalikan 1 kali, total 7 miliar itu ditransfer ke segepok 7 miliar tuh sekali ditransfer ke rekening PT CLM itu. Nah, di situ Prof Edi juga mengirim konfirmasi WhatsApp ke Helmut bahwa menyampaikan yang beredar luas itu, bro, sorry. My bro. Iya, my bro itu. Oke. Baik. Nah, dalam kasus yang panjang dan cukup rumit ini, sebetulnya Mbak Lida, ini muncul banyak sekali nama. Tadi ada Haji Isam, kemudian ada Kaba, Pak Agus Andrianto, kemudian ada mantan Mensos Idrus Marham, sampai mantan-mantan Amran Sulaiman. Bahkan tadi ada istrinya, Pak Kabar Eskrim, juga ada ini. Sebetulnya gimana nih, emang lobby-lobby seperti ini tuh biasa melibatkan banyak sekali nama untuk satu kepentingan mengamankan urusannya sendiri. Jadi memang kalau kita, ini saya pernah mendengar cerita begini, jadi kalau jadi
kalau bisnisnya di pinggir jalan, ya kita bertemannya dengan juru parkir aja gitu. Tapi kalau bisnisnya di tambang, ya kita bertemannya dengan orang-orang yang punya jabatan penting gitu. Nah, katanya bisnis tambang atau bisnis-bisnis yang menghasilkan uang besar tuh ya kita menjadi suatu hal biasa untuk berteman atau mendapat backing dari pejabat-pejabat tinggi gitu. Nah, menyambung tadi ada kenapa muncul nama Haji Isam, Kabar Reskrim dan lain-lain. Tadi saya sempat singgung bahwa ketika mau menerbitkan SP3 yang kedua, Surya kepada Helmut menceritakan harus ada pembagian saham 45%. Ya. Nah, 45% itu kalau klaim Surya kepada Helmut, 20% untuk Haji Isam, 20% untuk Kabar Reskrim, dan 5% untuk Junaidi. Junaidi itu kuasa hukumnya Haji Isam. Nah, karena waktu itu tidak mau, akhirnya pada pertemuan pada September-Oktober itu ada keluar lagi pembahasan mengenai saham gitu. Nah, Helmut kan dibawa Bang Idrus untuk menemui Haji Isam. Tapi sebelum ketemu Haji Isam tuh ketemu dengan Pak Amran Sulaiman dulu, mantan Menteri Pertanian yang sekarang jadi komisaris di perusahaannya Haji Isam gitu kan. Nah, dalam pertemuan 2 kali dengan Pak Amran di Pullman Hotel, itu pada hari yang sama itu mereka 2 kali berjumpa. Jadi pada sore hari jam 6 mereka berjumpa di Pullman. Saat itu ada Prof Edi juga, ada Bang Idrus, ada dua Immanuel dan Thomas, terus tentu saja ada Pak Amran Sulaiman, dan di situ Pak Amran menyampaikan mengenai permintaan saham 45% lagi. Itu cerita dari kubu Helmut seperti itu ya. Ada permintaan saham 45% dari Pak Amran gitu. Nah, itu tentu bukan untuk Pak Amran tapi untuk tadi Haji Isam, Kabar Reskrim, dan Pak Junaidi, Bang Junaidi gitu. Nah, dari situ akhirnya mereka entah gimana ketemu lagi pada malam hari jam 10-an gitu di Hotel Grand Melia gitu. Genting banget kayaknya sampai sehari ketemu Namanya 2 kali. seperti itu. Karena hanya selisih beberapa jam saja, 2 jam atau 3 jaman gitu kan. Jam 10 ketemu di Hotel Melia, terus akhirnya setelah dari pertemuan itu, akhirnya Helmut dibawa ke rumah Haji Isam. Nah, di rumah Haji Isam itu, sebenarnya Haji Isam lebih banyak diemnya gitu, karena yang ngomong adalah orang-orangnya begitu. Nah, tapi pada saat ketemu itu Helmut mengaku sempat mengkonfirmasi Haji Isam mengenai obrolan yang disampaikan oleh Surya waktu itu. Jadi ketika Helmut tadi saya bilang dia menang gugatan PJBB di PN Selatan, itu karena dibantu Haji Isam gitu. Oh, akhirnya klaimnya terungkap Surya. ya? Okay. Nah, akhirnya dia mengkonfirmasi itu mengenai bahwa kita gugat dulu, karena Helmut tuh sempat menganggap Haji Isam, tadi kan dia menganggap Haji Isam tuh kan citranya seram gitu, tapi waktu itu dengan dibilang Surya bahwa nanti untuk pembahasan komitmen fee mengenai legal fee atau dalam bentuk saham itu nanti saja setelah perkara ini selesai. Karena masih panjang, dan mereka waktu itu kan baru mau gugat di PN Selatan, dan akhirnya dari 2 gugatan itu menggugat putusan banding tadi itu yang menang cuma 1 itu kan. Dan di situ Helmut sempat berharap banyak karena menganggap Haji Isam ternyata baik ya gitu. Tapi di belakang ternyata ya 2 kaki gitu. Kalau Helmut menganggapnya seperti itu. Oke. Ya, jadi dalam permintaan saham tadi akhirnya kan tadinya 45%. Namun itu ada pertemuan kedua lagi. Jadi setelah pertemuan pertama dengan Haji Isam, itu ada pertemuan kedua lagi yang di sana kabarnya disampaikan bahwa 45% tadi tidak cukup. Jadi Helmut dan kawan-kawan harus menyerahkan 12,5% untuk Prof Edi dan 12,5% untuk Bang Idrus Marham. Selain itu, Helmut dan kawan-kawan juga harus menyetor sekitar 15 sampai 20 juta dolar untuk Zainal Abidin Syah supaya tidak diganggu lagi gitu. Nah, di situ juga muncul pemilik asli dari PT CLM, Willem van Dongen yang warga negara Belanda, yang ternyata menurut versi Mr. Willem ini, Helmut merebut perusahaannya seperti itu. Jadi dan di situ kemudian Helmut berpikir ulang dan dia bilang
sempat bilang keberatan ke Idrus Marham, keberatannya kalau 45% oke, tapi biarkan saya berantem dengan Asera atau dengan Abidinsyah gitu. Tapi pengakuan Helmut itu disampaikan ke Haji Isam bahwa Helmut siap berhadapan dengan hukum dan itu diartikan menantang Haji Isam. Itu klaim Helmut seperti itu. Nah, akhirnya Haji Isam entah bagaimana ceritanya dia sudah ada terregister di data AHU kubunya Zainal dan dia memiliki saham di sana. Baik. Melalui Verolindo, Junaidi juga ada dan Verolindo menjadi pemilik saham mayoritas. Setelah kita buka lagi di Verolindo itu, kepemilikan sahamnya ada Junaidi, ada Haji Isam dan ada istri Kabar Eskrim Bu Evi Selianti itu. Nah, istri Kabar Eskrim dan Haji Isam tuh menjadi pemegang saham mayoritas di Verolindo. Sementara Junaidi hanya 5%, jadi 45% istri Kabar Eskrim, 45% Haji Isam. Namun Desember 2022 istri Kabar Eskrim namanya jadi hilang. Sahamnya dialihkan ke Junaidi. Nah, itu entah gimana ceritanya, tapi ketika kami mengkonfirmasi kepada Kabar Eskrim, dia menjawab bahwa nama istrinya dicatut, istrinya tidak tahu menahu soal tambang, tapi ya kita pengakuannya seperti itu ya. Pengakuannya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini Tempo juga menulis soal KPK yang tidak meneruskan penyelidikan. Ini benar nggak sih Mbak dan apa alasannya? Terus kemudian apa yang sebetulnya harusnya dilakukan oleh KPK menangani kasus ini? Kalau KPK yang sekarang memang banyak yang menyaksikan gitu. Mengenai penanganan perkara di sana itu bakal objektif. Tapi saya yakin masih banyak teman-teman baik di sana yang bisa menangani perkara itu secara objektif itu. Entah pimpinannya gimana kita wallahu alam ya. Tapi itu juga masih tanda tanya karena ini kan masih awal sekali ya. Penanganan dari pelaporan IPW. Mengenai adanya gratifikasi itu tiba-tiba pada hari yang sama ketika pelapornya diperiksa penerimanya juga langsung dipanggil gitu. Nah, entah itu dipanggil atau atas inisiatif gitu dari yang bersangkutan, tapi seharusnya itu dikumpulkan dulu bukti-bukti dari pelapor, dari saksi-saksi, baru klarifikasi ke penerima gitu, terduga penerima gitu. Nah, ini enggak, tapi secara bersamaan, nah ini ada apa gitu. Jadi itu hal yang nggak lumrah tuh ya. Hal nggak lumrah juga di KPK seperti itu. Tapi untungnya KPK belum berstatement apa-apa ya. Untungnya dia belum menyatakan bahwa oh ini clear tidak ada ini apa. Jadi lebih baik mereka mendalami dulu, membuktikan bahwa ini termasuk ranah gratifikasi, suap atau pemerasan, itu mereka harus lebih hati-hati lagi dan pengumpulan bukti-bukti, atau kalau memang tidak ada indikasi tindak pidana itu ya jangan terburu-buru gitu. Oke, baik. Tapi yang pasti kita tetap berharap ya, kita tetap menaruh harapan kepada KPK bisa memeriksa kasus ini tentunya dengan seobjektif mungkin. Terima kasih banyak Mbak Linda sudah join di Cakap-Cakap episode kali ini. Dan bagi pemirsa yang ingin membaca lebih detail soal laporan utama majalah Tempo pekan ini, covernya adalah terjepit bezel nikel, betul ya Mbak Linda ya. Silakan baca di majalah.tempo.co ataupun dapatkan majalah versi cetaknya. Akhir kata saya Dejan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di Cakap-Cakap edisi selanjutnya.